MG China mempersembahkan egois PR. Daripada saya jawab yang abrak salah dosa saya, jadi saya nggak bisa jawab egois kedua-duanya. Kenapa? Karena saya masih egois. Jangan sampai saya ngebahas egois harus gini-gini, tapi saya masih egois. Berarti kabur makar innallaha an taqulu ma la taf'alun. Maka perbaiki diri dulu, belum ngomongin orang lain. Jangan lupa Pertanyaan pertama yaitu bagaimana caranya agar tidak menjadi orang yang egois. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana saat pembacaan tahiyat, pembacaan sholawat tidak menggunakan kata sayyidina. Kemudian pertanyaan yang berikutnya itu bagaimana jika sholat memakai kaos-kaos yang bergambar, bertuliskan dan sebagainya. Misalnya sholat berjamaah di masjid, setiap langkahnya itu pahalanya besar, diutamakan lagi jika berwudu dari rumah. Cuma jikalau wudunya di musola atau di masjid bagaimana? Dikarenakan mungkin pada saat wudu di rumah merasa kurang sah kita ya, karena wudunya di WC, di toilet, belum punya tempat wudu di depan rumah. Demikian, terima kasih. Kita akan dengarkan sama-sama jawabannya dari guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Dede Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang pertama, afdal manakah di dalam melaksanakan ibadah sholat, membaca sholawat dengan sayyidina atau tanpa sayyidina, gitu kan? Enggak. Saya rubah pertanyaan. Memang ada satu hadis katanya, la tusayyiduni fis sholat. Jangan menggunakan kata sayyid di dalam sholat. Secara gramatikal, secara tutur tantanan bahasa, asal katanya sada. Tapi kalau kata sada berarti bukan yasidun tapi yasudu. Jadi hadis la tusayyiduni itu diragukan. Harusnya la tusawwiduni, bukan la tasayyiduni. Maka ada yang mengatakan bahwa hadis ini tergolong menjadi hadis yang maudhu. Bahkan ada yang mengatakan hadis maudhu, ada yang mengatakan hadis. Oleh karenanya bagi mayoritas Nahdlatul Ulama di luar sholat maupun di dalam sholat, maka sebaiknya menggunakan kata sayyidina. Kenapa? Sebab karena ada satu keutamaan di dalam kita menghormati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kata kaidah usul fikih mengatakan mendahulukan adab itu lebih baik daripada mengerjakan larangan. Jadi kita mendahulukan adab kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Analoginya begini. Ketika kita datang berhadapan dengan seorang bupati, seorang Pak Presiden, seorang camat atau lurah,
Apakah kita langsung mengatakan siapa lurah sekarang nih? KM. KM gitu ya. Tadi kan mesti kita pakai bapak, betul? Ya kan, pakai bapak, Pak Lurah, Pak Kepala Desa atau Pak Haji. Ya, betul. Ada pangkatnya yang disebutkan. Apalagi ini kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu hadis, ana sayyidu waladil adnan. Kata Rasulullah, saya itu adalah sayyidnya walad adnan, rajanya keturunan anak cucu Adnan. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sholat maupun di luar sholat, sebagai tata krama kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, maka jangan lepas dengan menggunakan sayyidina. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengatakan sayyidina? Tidak jadi masalah. Sah apa enggak sholawatnya? Sah. Bukan enggak sah. Jangan diperdebatkan antara enggak pakai sayyidina dengan enggak pakai sayyidina. Enggak jadi masalah. Tergantung bagaimana keyakinan kita masing-masing. Dia bukan berbicara sah dan tidak sahnya, tapi ini bicara masalah adabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bagi mereka yang tidak pakai sayyidina, maka silakan. Memang satu selawat dicontohkan oleh Allah sebagai Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak mungkin Rasul Allah mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang katakan Allah, yang berbicara Allah, maka sayyiduna. Kan enggak mungkin. Maka kita sebagai umatnya baru menggunakan sayyidina Muhammad. Jelas nih yang pertama nih. Yang pertama, adab itu didahulukan daripada larangan. Kalau memang larangan itu benar adanya. Nah, tadi yang kedua ya kan kemarin sudah saya bahas itu. Ada rukun sholat, ada syarat sah sholat, ada sunnah sholat, ada adab-adab dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, pakai kaos ini dalam kategori apa? Berarti kategori adab dalam melaksanakan ibadah sholat. Apalagi yang dimana kaosnya itu ada tulisan partainya, ada tulisan tokonya. Jangan lupa beli bolu berlian. Contoh ya, contoh. Atau kata itu di belakang, dengan pusat. Artinya nanti yang di belakang dia itu tidak konsentrasi sholatnya, betul. Maka benar kata Rasulullah, ketika pakaian yang bersih, lagi putih kata Rasulullah, kan demikian. Yang bersih, yang putih, yang sopan, bukan yang bagus, tapi yang bersih di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kameramen dia menghadapi Pak Haji Turhadi di kantor, kira-kira pakai kaos pantas apa enggak? Di bos nggak pantas, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pakai kaos. Kenapa? Karena kalau Pak Haji ngomel, Allah nggak ngomel, gitu aja dia. Ini mah contoh. Ya Pak, ada. Gimana sholatnya? Sah sholatnya. Kenapa? Karena telah menutupi aurat. Yang penting kan tertutup aurat. Sahnya sholat adalah menutup aurat. Pakai baju, pakai kaos dalam pun yang pakai kaos lekong, sah sholatnya. Contoh peci merah. Bisa, katel KW. Sama yang pakai peci hijau. Tuh, pakai peci
Gitu. Imamnya KW, katel KW, pakai kaos oblong, singlet, sah bangga sholatnya, sah. Tapi otaknya di mana? Kan gitu. Ini tata krama. Sah kenapa? Karena salah sah sholat itu menutup aurat laki-laki itu antara pusat dengan lutut, bukan di bawah lutut tapi lutut tertutup sah sudah, bukan di bawah lutut sampai lutut. Adapun pakai celananya segini, pakai kaos oblong, pakai legging, kemudian segini sah, cuman bagaimana gitu loh. Ya, itu kan ada di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya kurang baik lah, kurang pas lah menghadap Allah Subhanahu. Kan begini nih indah nih, pakai pakaian yang putih, logonya di depan, kan gak dibaca, betul? Bukan di belakang. Kalau perlu mah seragamnya 6 merah, putih, itu seragam MMJ semua. Bagus semua. Kode. Bukan minta, usul ya. Itu dalam konteks adalah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita jalan aja, jalan bagi orang yang biasa rapi, pakai legbong doang, jalan ke lapangan aja kan malu, betul? Risih, betul? Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, usahakan pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang bersih, sopan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah mah gak bakalan komplain, tidak, cuma ente aja dikasih otak kagak digunakan jelas. Bukan saklek saya nih. Keras. Nanti pergi ke masjid dulu hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mau melaksanakan ibadah sholat berjamaah, kata Rasulullah, wudhu dulu dari rumah, kemudian dia langkah kaki kanan dibalas dengan 10 kebaikan, kaki kiri dihapus 10 kesalahan. Ya, maka dia langsung dari rumah berwudu, kemudian dia langsung menuju masjid, kemudian dia tata krama dalam masjid dia laksanakan, dia baca doa masuk masjid, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Begitu hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaannya, terkadang tadi saya wudunya di tempat kamar mandi di WC, sah nggak wudunya? Sah, wudunya sah. Yang terpenting tidak ada najis di situ, bersih, nggak ada kecepetan najis, sah wudunya. Saya bilang nggak sah. Tapi kalau bapak nggak yakin dengan wudu seperti itu, ya wudu tetap diulangi. Oh ini kena najis, nggak bisa. Kalau kita ragu-ragu, kalau kita mamang, ya harus wudu kembali. Memang perintahnya seperti itu, ngambil wudunya di rumah, kemudian kita jalan menuju masjid. Nah di situ 10 kebaikan, 10 dihapus tentang dosa oleh Allah Subhanahu. Lalu bagaimana kalau wudunya di masjid sama langkah kakinya sama langkah kakinya sama, dapat pahala juga. Cuman yang terpenting adalah kalau kita memang tidak yakin wudunya di dalam toilet tadi ada najis, pindahin dong, bikin tempat wudu sendiri. Modal lagi kiai, kan begitu jawabannya pasti modal deui, kan begitu ya kan. Yang enak kan tukang ya kan, pasti ada sesuatunya. Tapi memang benar harusnya seperti itu, wudunya dipisahin dengan kamar mandi.
Jelas ya, ya? Jelas. Di luar boleh, atau punya kamar satu lagi susu boleh, kan gitu. Ya baik Pak ya, jangan kredit mobil mulu. Ya, yang ngomong. Belum. Jelas ya Pak ya? Jelas. Sah dulunya mas sah. Yakin Bapak aja sah dulu. Tapi lebih baiknya di luar, WC, di luar kamar mandi dulunya. Itu lebih afdol, kan seperti itu. Begitu. Jelas. Egois PR dulu. Egois PR daripada saya jawab yang ngaprak salah dosa saya. Jadi saya nggak bisa jawab egois gitu aja. Kenapa? Karena saya masih egois. Boleh. Jangan sampai saya ngebahas egois harus gini-gini, tapi saya masih egois. Berarti kabur makar indahu an taqulu ma la taf'alun. Maka perbaiki diri dulu, belum ngomongin orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.